Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak atau Ibu dalam rapat ini. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kita sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, mari kita mulai rapat ini dengan penuh semangat dan fokus agar dapat mencapai kesepakatan dan solusi yang terbaik. Yang pertama, akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi berfungsi sebagai alat informasi keuangan bagi manajemen, investor, dan pihak eksternal lainnya. Adapun tujuan dan manfaat akuntansi, yang pertama yaitu tujuannya untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan, lalu untuk memudahkan perencanaan dan pengendalian keuangan dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan yang kedua ada manfaat. Manfaatnya yang pertama adalah sebagai transparansi keuangan, yang kedua evaluasi kinerja bisnis, dan untuk memudahkan dalam pengajuan kredit dan atau investasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi, yaitu keuangan bisnis harus terpisah dari keuangan pribadi. Yang kedua prinsip biaya historis, aset dicatat berdasarkan harga perolehannya. Dan yang ketiga prinsip konsistensi, yaitu metode akuntansi yang digunakan harus tetap. Yang keempat prinsip pengungkapan penuh, yaitu sebagai informasi penting harus diungkapkan. Dan yang terakhir prinsip kehati-hatian, perhitungan harus dilakukan dengan memperhatikan resiko. Selanjutnya ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi sendiri adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset sendiri artinya semua sumber daya yang dimiliki perusahaan, sedangkan liabilitas adalah kewajiban atau utang yang harus dibayarkan, sedangkan ekuitas adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas. Contohnya, jika perusahaan memiliki aset 100 juta dan utang 40 juta, maka ekuitasnya adalah 100 juta dikurang 40 juta sama dengan 60 juta. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi yang pertama pencatatan, yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dengan memindahkan transaksi ke buku besar. Dan yang ketiga penyusunan laporan keuangan dengan membuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya. Dan yang keempat adalah analisis dan interpretasi, yaitu menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada laporan keuangan dasar. Yang pertama ada neraca atau balance sheet dengan menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Dan yang kedua laporan laba rugi atau income statement dengan menunjukkan pendapatan dan beban dalam satu periode. Dan yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow statement dengan menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Demikianlah rapat kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian, masukan, dan diskusi yang telah dilakukan. Semoga hasil dari rapat ini dapat segera kita tindak lanjuti dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, kita bisa mengagendakannya di pertemuan berikutnya. Saya berharap kerjasama kita tetap terjalin dengan baik demi mencapai tujuan bersama. Terima kasih dan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.